Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngebahas tentang jQuery dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang ini jQuery remove dan empty. Gunanya untuk menghapus elemen. Jadi kalau teman-teman ingat di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang jQuery append dan prepend. Nah, jQuery remove dan empty ini merupakan lawan dari append dan prepend. Jadi kalau append dan prepend itu menambah elemen, remove dan empty ini menghapus elemen. Oke, cukup untuk pendahuluannya. Kayak biasa, supaya lebih jelas kita bakal jelasin lebih lanjut atau pahamin lebih lanjut dengan prakteknya. Untuk prakteknya, aku udah bikin satu file ini namanya jQuery remove.html, struktur HTML5 biasa. Aku udah includein file jQuery-nya, terus di text script ini aku udah pakai juga best practice untuk penggunaan jQuery, yaitu menggunakan documentary function. Nah, untuk remove dan empty ini, case kita bakal mengklik tombol lalu menghapus sebuah paragraf. Jadi untuk itu aku bakal bikin 5 paragraf kira-kira kayak begini aja. PID sama dengan paragraf 1. Aku kasih kayak begini aja, nggak usah, biar dikenalin paragraf 1. Terus aku kasih lorem sekitar 100. Aku copy paste aja. Nah, sebentar supaya rapi aku enterin dulu. Oke. Jadi aku bakal bikin 5 paragraf. Di copy paste aja. 3 4 5. Oke, cukup sampai 5. Kalau kita lihat hasilnya, save dan refresh. Sebentar, save dan refresh. Nah, ini kita udah punya dan terlalu kecil. Aku gedein sebentar ya, zoom in biar kelihatan tulisannya. Nah, ini dia ada paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Terus nggak lupa kayak biasa aku bikin button sebagai trigger kita untuk menjalankan fungsi jQuery-nya. Klik saya kayak biasa. Terus ID-nya bakal aku kasih mybtn, save, refresh. Oke, jadi aku pengen ketika klik saya, aku mau menghapus paragraf 3 ini. Nah, untuk menghapusnya kita bisa pakai remove sama empty. Nah, kita ngebahas yang remove dulu. Remove, kayak biasa ya, penulisannya kayak begini. Remove kayak begini penulisannya. Jadi untuk ini aku bakal mendengarkan triggernya dulu, yaitu ketika my button yang diklik. Kayak biasa teman-teman, caranya ID my btn, b-nya b besar, titik klik function, menjalankan function remove. Nah, yang mau kita hapuskan case-nya ini paragraf 3 nih. Jadi kita pilih paragraf 3 ini, ID-nya sebagai selector. $ID paragraf 3 pakai function remove. Dah, kayak begini udah selesai teman-teman. Save dan refresh ya. Nah, kita lihat paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Ketika klik saya, seharusnya paragraf 3 ini kehapus. Kita lihat ya. Klik tuh. 1, 2, 4, 5. Jadi udah berhasil kita ya remove, menghapus paragraf 3. Oke, tadi kita udah berhasil pakai function remove. Sekarang kita mau pakai function empty. Kita kembali ke browser dulu. Ini aku refresh supaya balik lagi jadi ada 5 paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Balik ke Visual Studio Code. Untuk empty sama aja strukturnya kayak gini. Tinggal remove diganti dengan empty. Save. Refresh. Nah, ini seharusnya paragraf 3 kalau diklik bakal hilang pakai empty. Kita lihat ya. Klik tuh. 1, 2, 4, 5. Kita berhasil juga menghapus paragraf 3 dengan empty. Jadi, apa perbedaan remove sama empty? Pasti teman-teman tahu, pasti ada perbedaan. Kenapa? Karena kalau nggak ada perbedaan, buat apa dibikin 2 fungsi yang berbeda? Seharusnya 1 aja cukup kan? Kenapa ini beda fungsi, tapi sama fungsinya untuk menghapus elemen? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita bakal ngebahas ini. Kita butuh inspect elemen dan memunculkan ini elements. Nah, karena terlalu kecil aku bakal zoom in juga. Nah, teman-teman lihat ya,
Ini hasil sebentar aku refresh dulu, aku close nih teman-teman. Lihat ya, ada paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Isinya benar-benar mirip yang kita tulis di sini, karena ini elemen ini menggambarkan ada apa aja di website kita tuh. Nah, sekarang untuk melihat perbedaan antara remove sama empty, kita bisa lihat di sini. Oke, sekarang aku bakal coba yang remove dulu. Save, kita refresh. Kalau aku klik, ini klik saya seharusnya paragraf 3 kehapus kan. Aku klik saya, tuh 1, 2, 4, 5, paragraf 3 udah kehapus. Sekarang kita lihat ke ini elemen kita di F12 tadi atau inspect element. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 4, paragraf 5. Ingat, 1, 2, 4, 5 itu kalau kita pakai remove. Sekarang kita ganti jadi menggunakan empty. Save, refresh. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5 masih komplit. Paragraf 5 ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kalau aku klik saya, seharusnya paragraf ketiga ini dihapus. Coba ya, klik saya. Nih, paragraf 1, 2, 4, 5. Oke, berhasil kehapus paragraf 3. Sekarang kita lihat yang di elemen sini, yang di inspect. Lihat, paragraf 1, 2, 3 masih ada, 4, 5. Tuh, lihat. Kalau kita pakai empty, paragraf 3 masih ada. Sedangkan kalau kita pakai remove, paragraf 3 udah benar-benar dihapus. Nah, kenapa bisa sama-sama menghilangkan? Lihat teman-teman, untuk penggunaan empty, paragraf ini, selektor ini nggak dihapus. Cuman isi di dalam paragraf ini aja yang dihapus, teksnya. Nah, lebih jelasnya cuman teks yang ada atau konten yang ada di dalam selektor ini yang dihapus, tapi selektornya nggak kehapus. Lihat contohnya di paragraf 2. Tuh dia, ini selektornya, ini kontennya nih. Atau kalau di sini teks ya. Ini selektor, ini teks masih ada. Seharusnya kalau aku refresh ulang nih ya. Tuh paragraf 3, ini selektornya, ini kontennya masih ada tuh paragraf 3. Ketika aku klik, tuh paragraf 3 tinggal selektornya doang, kontennya hilang. Itu penggunaan empty. Oke teman-teman, jelas ya perbedaannya. Kalau remove tadi benar-benar dihilangin semua sama selektor-selektornya. Kalau empty, selektornya nggak dihilangin, cuman isi konten di dalamnya aja yang dihapus. Kalau teman-teman nggak jelas, boleh ulang-ulang, gonta-ganti ini antara remove sama empty, terus inspect elemen, lihat perbedaannya di sini. Jadi disitulah bakal jelas perbedaan antara empty dan remove, walaupun kelihatannya sama-sama menghapus elemen, tapi ternyata cara kerjanya berbeda. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa aku jelasin tentang jQuery remove dan empty. Sama-sama caranya, bukan kegunaannya untuk menghapus elemen, walaupun cara kerjanya berbeda. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.